Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling saya kangeni dengan Bang Wetan itu nek kok wis gayeng diskusi jare. Nek kon ngomong konsep dawa-dawa iki wegah jare. Ah sih ngono kae lah gitu. Tapi gayengnya nanti nek wis diskusi apa ngece-ngece iki bisa terlempar kapan saja. Penghinaan, pujian, bisa nyenengke seliwar-seliwar. Apa ya? Oke, ini apa? Reposisi budi pekerti. Saya tadi mencari karena budi pekerti ini yang saya pahami dari budi pekerti ya tidak berbeda dengan pelajaran SD. Budi pekerti adalah hal-hal yang baik, pemikiran yang baik dan seterusnya. Terus biasanya disambungkan dengan katanya akhlak. Tapi saya melihat di sini ada kotak yang enggak, yang mismatch ini, yang enggak pas kotaknya. Kotaknya bedanya cuma begini saja. Kalau budi pekerti itu sesuatu yang baik saja ya, dianggap budi pekerti. Perilaku yang baik itu budi pekerti. Kalau akhlak kan tidak hanya yang baik yang disebut sebagai akhlak. Bisa akhlak baik, bisa akhlak yang buruk. Makanya ono akhlakul karimah, ono akhlakul matmumah. Jadi Pak ya, oke. Jadi akhlak itu sendiri kotaknya lebih luas, lebih besar. Jadi tidak budi pekerti sama dengan akhlak, tapi budi pekerti sama dengan akhlak yang baik. Jadi kotaknya di situ yang untuk gesek sedikit bergeser menurut saya. Iki rotoannya aku bingung bahas kongendi budi pekerti ini bagaimana. Tapi yang saya pahami adalah budi pekerti itu output dari potensi dasar manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tidak hanya menciptakan fisiknya, tapi juga potensi di dalamnya, termasuk potensi itu yang mengejawantah menjadi akhlaknya, menjadi akhlak baiknya atau akhlak buruknya, atau menjadi budi pekertinya seperti apa. Tadi saya di belakang tanya sama Pak Muzamil, Pak Muzamil, akhlak yang sempurna itu katanya Kanjeng Nabi ya. Itu kapan diberikan? Apakah setelah menjadi Nabi atau sejak lahir sebelum jadi Nabi? Kata Pak Muzamil, seumur hidupnya itu seumur hidupnya disebut sebagai akhlak yang sempurna. Bahkan dia mendapat gelar Al-Amin sebelum menjadi Nabi, katanya gitu. Terus saya tanya lagi, oh berarti untuk menjadi akhlak yang baik nggak butuh Quran dan hadis ya? Kok gitu kan logikanya. Sebelum Kanjeng Nabi itu tidak tumbuh dengan Quran dan hadis. Masa kecilnya belum ada Quran, belum ada hadis. Jadi kamu harus bertanya kembali. Kalau ada Ustaz ngomong harus anak kecil harus dididik dengan Quran dan hadis, itu kayak ikuti sunnah Nabi. Nabi aja kecilnya nggak dididik sama Quran dan hadis. Logikanya seperti itu. Tapi Pak Muzamil nggak semerta-merta jawab iya. Itu pertanyaan jebakan saya juga. Berarti nggak butuh dong Pak, untuk akhlak yang baik berarti nggak perlu Quran dan hadis. Pak Muzamil merengek sudah ini mesti jebak gitu. Ya, kemudian saya melihatnya jadinya begini, melihatnya adalah ada potensi dasar di manusia, di mana Tuhan menciptakan. Jadi Tuhan menciptakan wadak dan non wadaknya, wadak dan goibnya. Wadaknya bisa baik, bisa buruk. Potensi yang nanti berbuah menjadi akhlak atau budi pekerti itu bisa juga punya potensi ke arah baik dan ke arah buruk. Di mana ketika dia memupuk yang baik akan bertumbuh menjadi lebih baik, dia memupuk yang buruk ya jadi akhlak yang buruk. Terus pertanyaan saya ke belakang lagi, kalau Tuhan menciptakan akhlak, menciptakan potensi akhlak di setiap manusia, menciptakan yang tidak tampak itu tadi. Kalau dia menciptakan yang tampak, wajah manusia tidak ada yang sama diciptakan. Berarti apakah saya boleh berpikir bahwa potensi kebaikan manusia dan keburukan setiap manusia juga berbeda? Kalau menurut saya ini benar salah ya. Ini menurut saya pasti juga sama berbedanya, sama beragamnya. Potensi baik buruk manusia A dengan B pasti berbeda, seperti perbedaan wajahnya, badannya kan semua punya punya variasi yang luar biasa nih Tuhan. Saya sendiri orang mungkin Tuhan gawe sesuatu hal ki podo persis, orang mungkin maha kreatif kok, fotokopi, copy paste kan orang mungkin. Pasti ada perbedaannya pasti. Nah itu juga termasuk salah satu potensi kebaikan dan keburukan itu tadi. Terus
Terus pertanyaannya maju lagi, kalau potensinya berbeda, bagaimana orang bisa dihitung dengan standar yang sama atas baik buruknya? Standarnya harus begini loh, orang modalnya aja berbeda kok. Kalau kalau ini kalimatnya Einstein kalau nggak salah ingat saya, kalau binatang, pokoknya intinya gini, saya kalimat persisnya enggak ingat. Pokoknya semua orang itu jenius, tapi ikan Mas Koki akan merasa idiot seumur hidup kalau tesnya adalah manjat pohon. Jadi hewannya berbeda-beda, tesnya sama manjat pohon. Jadi sing Mas Koki yo merasa idiot seumur hidup nggak bisa manjat pohon karena memang bukan itu bakat dia sebenarnya. Nah ini saya aplikasikan ke potensi akhlak itu tadi, ke potensi budi pekerti itu tadi. Loh, kalau potensinya berbeda-beda, standarnya di mana kemudian? Apakah Tuhan bisa apakah Tuhan adil kalau memberi standar yang sama kepada setiap manusia? Ada yang lahir anak kiai, ada yang lahir anak bukan kiai, dan seterusnya. Pasti mereka punya bakat beda dan punya lingkungan yang berbeda untuk bisa menumbuhkan bakatnya tersebut. Tapi kemudian saya sudah terjawab dengan dengan kalimatnya Cak Priyo, sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Nah, jadi yo nggak tahu apakah akhlak standarnya dia itu diterima atau Tuhan. Standar Tuhan ternyata juga untuk setiap manusianya berbeda-beda. Tapi yang perlu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita hidup dalam satu lingkungan, kita boleh punya standar. Kemudian standar itu nanti ada yang namanya moral, ada yang namanya etika, ada yang namanya norma, ada yang namanya nilai. Itu perbedaan macam-macam itu tadi. Interaksi antara potensi itu tadi dengan memahami ilmu dan memahami lingkungannya akan membentuk budi pekerti yang dibangun di dalam ekologi lingkungannya. Nah itu definisi saya tentang budi pekerti. Momen orang nanti kita diskusikan kalau momen. Tapi sebelum saya lempar ke Pak Muzamil, tadi juga ada sedikit tambahan diskusi. Terus ini kalau kita belajar dari Quran gimana? Apakah tidak cukup di Quran informasi bagaimana berbudi pekerti yang baik? Tidak cukup, Tuhan tidak Quran atau hadis tidak ngomong misalnya saya pakai handphone, baiknya ketika Jumatan boleh nggak pakai handphone, nggak ada ini. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari dari Quran? Ternyata ada salah satu paradigma yang sangat mendasar yang selama ini kita salah pahami. Menurut saya, kita selama ini disuruh mempelajari Quran. Menurut saya itu tidak tepat sama sekali. Menurut saya yang tepat adalah kita belajar dari Quran. Jadi Quran bukanlah objek yang dipelajari kemudian diinterpretasikan dengan cara pandang kita, tapi kita belajar dari Quran, belajar cara pandang Quran itu sendiri, dan kemudian cara pandang itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar cara pandang, bukan memandang Quran dengan cara pandang kita. Muhammad nanti kita ulang lagi lah. Jadi kita bukan mempelajari Quran, tapi belajar dari Quran, belajar cara berpikir Quran. Cara Quran itu piye to ndak mikire kok. Jadi misalnya kata pilihan katanya ini toh, kok pilihan katanya bukan itu toh. Seperti itu tadi. Pak Suko ngomong kata itu sepanjang perjalanannya, sepanjang kalau peradaban berjalan kata pasti berubah arti. Dan saya langsung kepikiran gini, tapi beda dengan nek Arab ki bahasa Qurannya sing rada menarik. Jadi ketika artinya hampir sama, akar katanya sama. Jadi pergeseran makna itu akan ada counternya dari di bahasa Quran. Tapi kita tetap harus menjaga. Kalau dulu kata-kata itu jangan fix artinya cuma satu. Kita harus melihat nuansanya di sekitarnya, bisa kemungkinan artinya apa berdasarkan dengan konteksnya juga. Seperti pertanyaannya Rampak itu, waktu kecil Rampak tertawa ketika nyanyi Naik Delman Istimewa, apa judulnya? Pada hari Minggu betul ayah ke kota, naik Delman Istimewa, duduk di muka, ngakak dia, muka kok didudukin. Apa itu? Maksudnya awareness dia terhadap kata
kata itu sendiri punya arti yang sangat berbeda ketika dia agak digeser sedikit. Itu membuat kita jadi cair belajar dari Quran, bukan mempelajari Quran, belajar dari Quran. Karena satu kata ini bisa, artinya bisa banyak macam-macam, tergantung kita sambungkan dengan konteks yang mana di dalam Quran itu sendiri. Terus sebelum saya lempar, saya ada cerita sedikit tentang kata-kata ini tadi. Bagaimana kata-kata bisa diartikan segitu banyak. Pernah dengar cerita ada 3 anak kecil berdebat benda apa yang paling cepat di dunia kan? Belum ya? Ada 3 anak kecil berdebat benda apa yang paling cepat di dunia. Nah, cepat ini kan multi interpretatif nih. Gimana cepatnya, berdasar apa, dan seterusnya. Orang-orang punya bayangan yang berbeda-beda. Yang pertama bilang yang paling cepat itu namanya kilat. Belum, kenapa kok kilat? Karena kilatnya udah sampai, suaranya baru belakangan di belakang. Oh, oke. Tapi ada yang lebih cepat, anak kedua bilang gitu. Apa yang lebih cepat? Lampu. Kok bisa? Saya klik saklarnya, belum sempat nengok udah hidup lampunya. Oh ya, oke, boleh, nggak masalah kan? Itu interpretasi yang lain lagi. Oh, menarik. Anak ketiga nih, ada yang lebih cepat, apa? Mencret. Kok bisa mencret lebih cepat? Kemarin saya mencret, lari secepat kilat, hidupin lampu kamar mandi, udah keluar duluan mencretnya. Salah atau tidak? Ya, kamu kalau mau melihat itu dari kacamata fisika, ya dipendungi atau mencret lebih cepat dari cahaya dan seterusnya. Dari sudut pandang bahasa, ya piye. Tapi kan kita punya sudut pandang yang lain, bisa merangkum itu semua, bisa melihat kemungkinan kecepatan diinterpretasi seperti apa. Nah, kalau kita punya kebesaran seperti itu untuk belajar dari Quran, lama-lama manusia akan bisa belajar betul cara pandang dan sudut pandang Quran. Tidak hanya sains dan ilmu sosial, tapi cara pandang Quran yang diajarkan sama Tuhan dari ayat-ayatnya. Itu dulu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.